96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai Sobat Gemilang, ketemu lagi barengan Kalista Apsari yang kali ini ready menemani Anda. Tentu di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah. Spesial kali ini bersama dengan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Dan akan membahas topik yang menarik seputar GERD, bagaimana gejala dan mengatasinya. Dan kali ini Kalista nggak sendirian, tentu ditemani dengan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang. Dan Sobat Gemilang, buat Anda yang pengen bergabung, kali ini bisa Anda dengarkan juga siaran talk show Jamus Gemilang kali ini di live streaming gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Langsung aja kita sapa narasumber yang sudah hadir kali ini di studio Radio Gemilang. Selamat siang, ada Dr. Imam Manggalia, dokter spesialis penyakit dalam RSUD Merah Putih. Selamat siang dokter. Iya, selamat siang Mbak Kalista. Selamat siang semuanya. Kabar baik dokter? Alhamdulillah ya, baik. Oke. Sehat-sehat. Siap. Hari ini siap juga untuk memberikan edukasi terkait GERD atau penyakit asam lambung ini ya dokter? Ya, insya Allah ini sudah sejak lama ini pengen cerita-cerita ini di di radio ini ya, karena banyak kasusnya ini. Oke, siap. Dan Sobat Gemilang, buat Anda yang pengen bergabung, Kalista membuka kesempatan yang pengen bertanya bisa di line WA 0815-968-968. Kita langsung aja dokter. GERD ini kan sebagian besar orang ini pernah mengalami ataupun kadang orang juga menyebutnya dengan penyakit asam lambung. Nah, ini apakah sama atau berbeda dokter? Gimana sih penjelasan dari dokter, monggo? Iya, terima kasih Mbak Kalista. Jadi untuk asam lambung atau GERD ini memang mungkin untuk orang awam mungkin bisa disamakan ya. Tapi sebenarnya mereka berbeda kalau dari segi patofisiologi atau perjalanan penyakitnya. Nah, yang perlu dipahami sebenarnya adalah sebenarnya lambung itu kan asam ya. Karena lambung itu kan organ di dalam perut kita manusia. Yang tugasnya adalah untuk mengeluarkan enzim-enzim pencernaan. Jadi dia tugasnya untuk mencerna. Nah, untuk mencerna itu memang butuh asam. Asam lambung kita kenal dengan HCl ya, asam lambung. Nah, dan kemudian yang jadi masalah adalah pada kondisi-kondisi tertentu asam ini bisa naik kadarnya. Sehingga pH lambungnya turun. Kalau pH-nya turun kan berarti semakin asam. Nah, itu yang menimbulkan gejala. Ya, mungkin itu sebagai gambaran lah ya asam lambung. Tapi banyak sekali pasien tahu-tahu datang, dok saya kena asam lambung gitu. Udah memproklamirkan iya, sendiri jadi kalau dari, dia penyakitnya asam lambung gitu ya dokter. Ya ini jadi agak heran nih dok. Saya apa kamu gitu kan? Nanti kalau semua orang misalnya pegawai jadi dokter, ekonom jadi dokter, nanti dokter jadi apa kan gitu? Dokter jadi banyak kan? Jadi kita perlu perjelas bahwa lambung itu memang asam, sehingga kita perlu tahu gejalanya seperti apa, dan nanti harapannya masyarakat di Magelang dan dimanapun Anda berada mendengar Jamus ini bisa melakukan sendiri. Nanti ada tes sederhana di mana kita bisa cari tahu apakah betul saya ini asam lambung atau enggak gitu, atau GERD atau tidak ya. Kalau gejala dari GERD ini sendiri, ini apa sih dokter? Bisa dijelaskan? Ya, baik. Ini per definisi sebenarnya kita kalau dari medis itu kita pakai kriteria namanya. Jadi ada Rome kriteria. Jadi dari kenapa disebut Rome, karena ini ada 1000 jalan menuju Roma. Tapi jadi para ahli lambung itu ketemu di Roma untuk membahas ini. Dan dari situ di Rome kriteria ini disebutkan bahwa yang dinamakan dengan gejala asam lambung itu adalah gejala rasa tidak nyaman di perut, di ulu hati, atau rasa terbakar atau rasa nyeri yang dirasakan selama lebih dari 3 bulan. Dan ini cukup kurang jelas gitu ya istilahnya tidak jelas, sehingga memang memerlukan untuk diagnosa pastinya. Nah, sehingga di sini kita perlu bedakan antara asam lambung sebagai gejala dan diagnosanya. Kalau diagnosanya kita perlu lakukan pemeriksaan lanjutan seperti teropong lambung misalnya.
Nanti dengan alat teropong sehingga kita lihat bagaimana mukosa lambungnya, apakah ada luka, ada sariawannya di situ, ada putih-putihnya, ada mucosal break namanya, ada luka di situ atau tidak gitu ya. Gitu ya. Oke. Terus dokter, penyebab dari GERD ini sendiri ini sebenarnya apa sih dokter? Apakah dari pola makan atau itu ada keturunan atau secara alami seperti itu atau bagaimana sih dokter? Ya, ini bagus sekali pertanyaan ini. Ini hampir semua pasien mungkin nanya ya. Jadi kalau ini asam lambung itu penyebabnya apa? Yeah. Nah, ini perlu kita perhatikan ada beberapa jenis asam lambung. Yang pertama tadi penyakit asam lambung organik, ya, di mana memang ada kelainan di lambungnya. Nah, ini perlu diperhatikan karena bisa jadi memang ada ulkus atau misalnya luka di lambungnya, atau ada GERD ya. GERD itu artinya ada reflux itu artinya kembalinya asam lambung dari lambung naik ke kerongkongan. Nah, itu juga ada kelainan karena berarti kan sphincter atau kerongkongan bagian bawah itu tidak kenceng nutupnya sehingga asam lambungnya bisa naik gitu. Nah, ini memang ada kelainan organik. Nah, yang kedua adalah fungsional. Nah, dispepsia fungsional ini adalah dispepsia yang lambungnya itu normal, kerongkongannya normal, duodenum ususnya normal, tapi dia ada keluhan atau gejala asam lambung. Kita kenal dengan istilah asam lambung fungsional atau dispepsia fungsional. Nah, ini mayoritas yang mana kira-kira? Asam lambung itu. Yang organik atau fungsional? Yang organik. Enggak, 90% adalah fungsional. Mayoritas orang itu lambungnya oke, everything is okay, tapi dia punya keluhan asam lambung. Kenapa? Karena ada faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya asam lambung. Ambil contoh yang paling mudah, pikiran, wes. Pikiran. Stres gitu ya? Stres, ya, sebutlah ada pasien, saya nggak sebut nama ya, mungkin namanya siapa, Walid gitu. Boleh nggak? Nah, Walid ini ternyata setelah diteliti dia lagi skripsi dia. Jadi kan kebanyakan makanan yang bikin itu, tahu Mbak? Makanan yang bikin pusing. Junk food? Tahu skripsi. Tahu skripsi itu bikin pusing ya kan. Nah, jadi dia banyak makan tahu skripsi itu. Dia lagi skripsi, mau ujian ya kan. Ya, kan hidup itu banyak ujian ya. Kalau banyak ujian kan namanya laundry ya. Benar. Jadi dia mau ujian, dia mau skripsi sehingga dia stres. Nah, setelah stres, kadar hormon di dalam tubuh dia meningkat, namanya kortisol. Hormon kortisol ini adalah hormon stres yang memang tubuh itu memproduksi ketika dia itu sedang dalam kondisi tertekan ya. Gitu. Kemudian kedua, adrenalin meningkat. Kalau orang lagi stres kan dia hormon adrenalin meningkat. Adrenalin itu yang memacu denyut nadi, menyempitkan pembuluh darah. Nah, disinilah ketika kortisol dan adrenalin naik, dia menyebabkan lambungnya itu memproduksi asam lebih banyak, sehingga terjadi kumatlah dia, asam lambung. Jadi sebenarnya itu ada faktor stresor yang secara langsung dan secara medis memang terbukti dia meningkatkan produksi asam lambung. Nah, itu salah satu contoh aja. Jadi, ada juga yang lain, Walid habis diputusin ceweknya karena beda keyakinan. Walidnya yakin dia ganteng, gitu. Ceweknya enggak kan, gitu, beda keyakinan. Dia diputusin ceweknya, akhirnya dia stres kemudian asam lambung. Itu salah satu contoh sederhana. Ya. Nah, dokter, tadi yang pertama itu kayak ada asam yang naik ke atas kerongkongan. Nah, itu saya pernah ngalami dokter. Nah, itu rasanya kayak gimana ya, sakit pedes gitu dokter. Itu gimana dokter? Ya, ini ada penelitiannya sebenarnya dari segi teori itu memang namanya GERD atau gastroesophageal reflux disease namanya ya, singkatannya GERD gitu. Nah, GERD itu artinya ada asam lambung yang naik tadi ya. Nah, itu gejalanya lebih ke rasa terbakar atau heartburn. Kalau istilah bahasa Inggrisnya kerennya itu heartburn. Jadi kalau heartbroken kan patah hati ya. Kalau ini heartburn, jadi rasanya seperti dada itu terbakar, panas gitu. Nah, ini kalau tidak salah sampai 60% itu rasanya seperti itu. Kedua, ada yang nyeri, jadi tidak terbakar tapi rasanya nyeri sekali, terutama di ulu hati. Nah, tapi ini yang penting mungkin kita harus bisa identifikasi yang mana ini gejala lambung dan mana yang bukan. Dan mungkin sekarang atau nanti ya. Jadi masyarakat harus bisa membedakan
yang mana ini merupakan asam lambung dan mana yang tidak. Karena kalau ini bukan dari asam lambung, nyeri di dada itu bisa juga karena serangan jantung loh. Bisa juga karena kelainan di paru-paru, bisa juga karena kelainan di mediastinum atau di rongga di dada bagian tengah ya. Sehingga harus kita pastikan. Nah ini sebenarnya saya ada kuesioner yang kita bisa gunakan, namanya GERD-Q. Nah ini saya nggak tahu nih bisa di searching atau nanti kalau misalnya bisa di searching di internet ya. Jadi GERD, GERD strip Q ya, Q ya, GERD-Q. Nah kuesioner ini cukup sederhana, cuman ada 6 pertanyaan aja. Kemudian nanti ada scoring 0 sampai 3. Nah pertanyaannya tuh yang saya sebutin aja ya biar mudah ya. Yang pertama, seberapa sering Anda mengalami perasaan terbakar di bagian bulu hati di dada. Nah itu. Kemudian yang kedua, seberapa sering mengalami rasanya mulut atau tenggorokan tercekik atau panas. Ini juga bisa menandakan GERD. Dan yang ketiga, seberapa sering mengalami ulu hati, nyeri ulu hati. Dan yang keempat, seberapa sering mual. Yang kelima, seberapa sering Anda mengalami kesulitan tidur karena nyeri di dada atau panas tadi. Nah, jadi kadang-kadang bisa sampai gangguan tidur ya karena nyeri. Dan yang keenam, seberapa sering Anda minum obat untuk menyembuhkan keluhan Anda ini. Jadi seringkali kan kita sudah nyeri terus ke apotek atau kita kemana kita beli obat lambung gitu ya. Nah, banyak sekali yang seperti itu. Nah ini seberapa sering Anda melakukan. Nah kalau kita melakukan scoring ini antara 0 sampai 3 itu berapa hari, misalnya dalam 7 hari dalam seminggu terakhir itu berapa hari kita merasakan itu. Kalau cuma 1 hari itu skornya 1. Kalau antara kalau 1 hari 1, kalau 2 sampai 3 hari itu 2, kalau 4 sampai 7 hari 3. Dari 6 pertanyaan. Nah, nanti di total kemudian di akar 2 dibagi 3. Itu ceritanya. Ini mau jadi matematika dong. Mau jadi dokter apa mau jadi sarjana matematika kan gitu ya. Enggak perlu repot-repot kalau ke dokter yang simpel-simpel aja. Itu tadi skornya dijumlah. Kalau skor Anda di bawah atau sama dengan 7, maka kemungkinan kecil Anda GERD atau lambungnya. Tapi kalau itu di atas 7, mulai 8 ke atas, maka kemungkinan besar Anda memang memiliki GERD. Jadi 6 poin tadi, kemudian berapa harinya. Nanti bisa di search juga di internet. Oke, siap. Ya. Nanti Sobat Gemilang bisa search ya. Ini tadi GERD Q. garis miring Q. Ya, GERD strip Q. Oke, siap. Buat Anda Sobat Gemilang yang pengen bertanya nih seputar dari GERD ini, bagaimana cara mengatasinya ataupun yang lain-lain juga, Kalista masih membuka kesempatan buat bergabung di 081578968968. Oh ya, dokter, sebenarnya penyebab dari GERD ini sendiri ini bisa dari hal lain nggak sih dokter, kayak kita salah makan atau kita lagi hamil nih rasanya jadi seperti itu. Apakah itu juga bisa menjadi faktor pemicunya dokter? Iya, betul sekali Mbak Kalista. Jadi karena ini memang penyakitnya kan di lambung ya, jadi sangat terkait dengan pola makan. Sudah diketahui kalau di medis itu kita kenal dengan istilah ada pain food relief, namanya PFR namanya singkatannya. Karena kalau kita di medis sering singkat pain food relief itu artinya nyeri ulu hati, tapi setelah dikasih makan dia nyaman atau sembuh. Itu ada ya, berarti kan lapar ya. Yang satu pain food pain, jadi setelah kita nyeri ulu hati, kemudian kita kasih makan, kemudian masih nyeri lagi. Jadi ada 2 macam. Nah ini dua-duanya menandakan adanya kelainan atau adanya luka mungkin di lambung atau di duodenum, di usus. Nah memang kita perlu pastikan, dan makanan ini kita perlu tahu beberapa makanan itu ada yang bisa memang menyebabkan asam lambung, terutama yang pedas misalnya, karena dia melukai. Capsaicin itu kan melukai mukosa lambung ya. Kemudian yang asam, jadi misalnya buah-buahan yang asam, yang makan terlalu asam mengandung cuka ya, itu bisa juga memicu. Kemudian yang ketiga obat-obatan. Nah ini sebenarnya mungkin di sesi berikutnya ya. Jadi ada faktor agresif dan faktor defensif.
Oke. Nah, ini kayak kita ngomongin strategi bola Patrick Kluivert gitu ya. Ada faktor agresif dan faktor defensif. Nah, ini yang ada di lambung itu ada yang agresif atau agresor ke lambung yang melukai, dan defensif yang melindungi. Oke. Nah, prinsip utamanya adalah bagaimana kita melindungi atau meningkatkan faktor defensif dan menurunkan faktor agresif ini dalam terapi lambung ya. Siap. Nanti kita bahas lagi dokter. Siap, Kita siap. break dulu. Untuk ada sobat bilang yang pengen bertanya seputar GERD ini, penyakit GERD, bisa bergabung di 08157968 Kita akan kembali sesaat lagi. So, pastikan Anda tetap bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
Oke, Sobat Gemilang, masih terus barengan Kalista Absari yang kali ini menemani Anda tentu di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah. Spesial kali ini bersama dengan RSUD Merah Putih, membahas topik yang menarik, GERD, bagaimana gejala dan mengatasinya. Dan masih Kalista Absari bersama dengan Dr. Imam Manggalia, dokter spesialis penyakit dalam RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Dan Sobat Gemilang, Kalista membuka kesempatan juga buat Anda yang pengen bertanya, bisa di line WA 081578968968. Dan Anda bisa menyaksikan siaran Jamus Gemilang kali ini di live Instagram RSUD Merah Putih. Jadi Anda juga bisa bertanya di Instagram account dari RSUD Merah Putih ini ya. Oke, Dokter Imam, masih lanjut ya dokter? Ya Mbak Karista. Oke, tadi sempat membahas sedikit tentang faktor agresif dan faktor defensif nih dokter. Iya. Nah, itu bisa dilanjutkan Iya, dokter? mungkin singkat aja ini kan biar agak ilmiah. Faktor defensif itu yang melindungi lambung itu ada beberapa, yaitu mukosa atau lapisan lambung yang paling dalam, kemudian pembuluh darah yang memberikan darah ke lambung itu juga melindungi, kemudian bikarbonat, HCO3, kemudian prostaglandin namanya. Jadi itu banyak molekul-molekul yang melindungi ya lambung itu, defensif namanya, melindungi dari asam. Karena tanpa itu asam lambung itu pH-nya 1. Lambung orang dewasa itu ya, pH 1 itu jadi korosif sekali dia. Kalau ada sesuatu makanan misalnya, dia cepat sekali tercerna memang. Kalau tidak ada faktor defensif ini, lambung itu bisa luka ya. Sehingga ini penting untuk meningkatkan faktor defensif. Dan juga obat-obatan nanti biasanya tujuannya adalah untuk meningkatkan faktor defensif ini. Nah, faktor agresif ini yang bisa dikurangi. Nah, ini beberapa diantaranya, misalnya asam lambung itu sendiri, asam empedu. Jadi kalau ada pasien batuk empedu, seringkali dia muncul dengan gejala MAH dia. Karena asam empedu ini akan menjadi faktor agresif. Jadi kalau ada batunya, dia asamnya balik, jadi asam lambung deh gitu. Jadi keluhannya kadang-kadang asam lambung awal, ternyata batu empedu misalnya. Kemudian ada juga yang lain itu seperti NSAID, jadi obat-obatan. Nah, ini harus hati-hati nih, pendengar Jamus Gemilang dimanapun Anda berada, hati-hati, jangan salah sembarangan minum obat, terutama jamu pegelinu atau obat-obatan anti nyeri. Kadang-kadang kalau diminum dengan sembarangan dia bisa melukai lambung. Tak kira obat jebul sakit terhebat gitu kan. Tak kira grimis jebul gawe nangis. Jadi apalagi obat palsu juga banyak ya. Di Indonesia ini apalagi nggak bisa dipalsu ya. Cinta bisa dipalsu. Jadi kalau dokter nggak palsu dong. Enggak, kalau saya sih nggak palsu. Asli ya? Asli. Oke, siap. Boleh modus, yang penting tulus. Dokter itu bisa. Ya, tapi ada penelitiannya Mbak, kalau ya? sayang istri itu ternyata memperpanjang usia itu. Wah. Karena kalau nggak sayang nggak tahu nanti di rumah selamat nggak kan. Iya. Dan penelitian lain juga ada, kalau kita makan pola makan yang baik seperti ini kan hubungannya dengan asam lambung ini. Pola makan yang baik, silaturahim itu ternyata memperpanjang usia. Itu ada penelitiannya ternyata. Baru aja dipublish ya tahun lalu. Gimana Jadi seperti lambung ini juga begitu. Jangan semuanya itu kita obatin gitu. Maksudnya obat itu jangan dianggap langsung pakai, kalau ke dokter nanti dikasih kapsul, dikasih tablet, sirup ya. Obat untuk MAH ini sebenarnya lebih banyak ke yang non farmakologis sebenarnya. Mungkin bisa dicoba dulu, misalnya ada Mbak Kalista juga tadi cerita sering perih misalnya. Dicoba misalnya makan dulu, oh ternyata lapar aja kan. Kedua, ini bisa juga makan itu maksimal 3 jam sebelum tidur, itu penting. Jadi jangan makan terlalu malam, karena nanti lambung itu butuh waktu untuk mengosongkan. Jadi dia untuk makanan padat 2 jam biasanya. Kalau untuk cairan biasanya 5 sampai 15 menit ya. Dia akan kosong ya. Sehingga kalau kita tidur, makan banyak terus tidur, kadang-kadang kan makanannya tidak dicerna dengan sempurna. Sehingga menyebabkan itu. Kemudian ya misalnya kemarin ada pasien juga ibu, Dok, kalau saya bangun pagi itu sering nyeri ulu hati katanya. Ya udah bangunnya siangan aja Bu, kan gitu. Ya kan? Nggak semua harus diobati dengan obat gitu. Dok, saya kalau pegang ulu hati saya kok nyeri, Bapak.
ya jangan dipegang-pegang Mbak, ya kan gitu. Ya, jadi intinya gitu. Jadi seperti makanan juga begitu Mbak. Kalau kita tahu misalnya makan sambal jeletot apa mercon, oseng mercon level 9 dewa gitu, bikin mahnya kumat, ya jangan dimakan. Nah, di tone down ya, jangan terlalu pedas gitu. Kemudian kalau makan buah yang asam-asam, usahakan setelah makan nasi atau makan besar ya. Ya, saya rasa itu sih lebih ke non teknis. Kemudian untuk hamil juga begitu. Kalau hamil kan hormonnya ada perubahan hormon yang cukup besar ya dalam tubuh wanita, dan beberapa diantaranya memang bisa memicu produksi asam lambung tadi. Ya, sehingga memang pada ibu hamil harus dijaga, dan saran saya untuk ibu hamil atau orang dengan gangguan asam lambung, untuk pola makan kalau bisa usahakan makan itu teratur, sedikit tapi sering. Ya, misalnya 2 jam sekali, 4 jam sekali, dikit-dikit aja, tapi perutnya terisi, karena kalau perutnya terisi, dia asamnya kan jadi digunakan untuk mencerna, ya, tidak melukai asam lambung. Kalau perutnya kosong kan asamnya melukai, bisa melukai. Ya. Gini itu ya. Oke. Oh iya dokter, Kalis itu juga membuka kesempatan buat yang sudah bergabung nih di Instagram RSUD Merah Putih, dari pertanyaan @Kadriani. Dokter, yang membedakan GERD dengan MAH itu apa sih dokter? Monggo. Oh iya. Jadi kalau GERD itu spesifik adalah karena kelemahan sphincter esofagus ya. Jadi gambarnya begini. Kalau GERD itu kan ada asam lambung yang naik, itu karena kerongkongan bagian bawah itu ada sphincter namanya. Sphincter itu istilah medis ya. Jadi ada seperti pintu masuk dari kerongkongan ke lambung. Nah, itu yang bagian bawah itu bisa terjadi kelemahan. Nah, sehingga dia menyebabkan asam lambung yang seharusnya tetap di lambung, dia tidak terkontain di lambung, sehingga dia bisa naik. Nah, itu GERD. Asam lambung yang naik ke kerongkongan. Nah, untuk MAH itu tadi bisa bermacam-macam. Dia bisa misalnya ada luka atau ulkus, ada luka di lambungnya, bisa ada peradangan di lambung, bisa juga karena infeksi di lambung dan seterusnya, karena bakteri Helicobacter pylori misalnya. Jadi MAH itu ada berbagai macam, tapi untuk GERD itu spesifik karena lemahnya pintu di lower esophageal sphincter atau di pintu di bagian bawah kerongkongan. Ya, tapi untuk memastikan memang harus diteropong sebenarnya. Jadi tapi kapan kita perlu teropong lambung? Nah, ini untuk menjawab ibu itu tadi ya. Yang perlu adalah kita harus pahami yang namanya warning sign atau alarm simptom atau gejala-gejala yang menunjukkan bahwa ini harus dilacak loh. Karena apa ya? Karena bisa jadi ini bukan MAH biasa. Tapi bisa jadi ini mungkin memang ada luka di lambung, atau mungkin gangguan di liver, ada gangguan jantung dan sebagainya. Cirinya ada 4, ini perlu diingat. Yang pertama, adanya penurunan berat badan yang signifikan atau drastis. Jadi misalnya 10 kilo lebih dari 10% dalam 1 bulan. Jika ada penurunan berat badan yang unintentional. Unintentional itu artinya kita bukan karena diet ya. Kalau saya diet, turun ya wajar. Tapi ini tidak ada diet, tapi berat badannya turun. Mungkin karena makannya nggak nafsu, atau karena apapun alasannya. Kalau ada penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 1 bulan, itu perlu kita lacak. Nah, kedua, nyeri atau gejala MAH atau GERD ini yang mulai muncul di usia lebih dari 40 tahun. Jadi misal, nggak pernah ada MAH sebelumnya, nggak pernah ada keluhan apa, hidup baik-baik aja, malah suruh negerin gini ya, hidup lagi capek-capeknya. Jadi kalau pertama kali dia MAH usia di atas 40 tahun harus hati-hati. Bisa jadi ini sesuatu yang lain ya, harus dilacak. Yang ketiga, adanya perdarahan. Jadi kalau sampai ada muntah darah atau buang air besarnya hitam, ini hitam seperti petis itu ya. Jadi itu artinya darah kan. Nah, itu berarti harus dilacak, harus diteropong atau harus segera ke rumah sakit dulu. Karena itu harus kita lacak. Jangan-jangan bukan MAH tapi ulkus atau luka di lambungnya, atau perdarahan vena esofagusnya, atau malah justru karena kanker juga bisa. Ya. Bukan kantong kering ya, tumor ya. Kalau kantong kering tadi bisa memicu asam lambung, Mbak. Tadi. Oh iya. Nah, saya tanggal tua, ya. makanya tanggal tua gitu bisa. Ya.
kumatnya setiap tanggal 30 dok. Gajiannya tanggal 1 ya Pak? Loh kok tahu dok? Nah ya itu. Jadi kadang-kadang ya. Tapi kalau ada 3 gejala ini, segera cari dokter. Segera kita follow up. Nanti bisa ke rumah sakit Merah Putih, bisa ketemu dokter. Intinya kita mendoakan semua orang sehat lah. Nah, kita pengen semua masyarakat kita juga sehat semua. Tapi kalau sakit jangan tunda-tunda ya. Kalau sampai sakit periksakan diri, apalagi sakit ada warning sign seperti itu harus segera ke rumah sakit. Oke, jangan lupa ke RSUD Merah Putih. Ini ada Dokter Imam Manggalia, dokter spesialis penyakit dalam RSUD Merah Putih yang setiap harinya berpraktek. Kalau pagi, Senin, Rabu, Jumat ya dokter? Iya, pagi. Itu pukul 8 sampai jam 12. Oke. Kalau yang sore dokter? Yang sore hari Selasa dan Kamis. Jam 3 sampai jam 5 atau sampai selesai pasien biasanya. Oke, siap. Jangan lupa datangnya ke RSUD Merah Putih. Ini di Google Maps juga udah ada ya dokter. Ya, jangan lupa kasih Google review. Oke, gitu ya. siap. Oke, lanjut lagi dokter dari @ahmadsohib 2023. Apakah meningkatnya kadar asam pada lambung ini dapat menyebabkan gangguan pada jantung, dokter? Iya, bagus sekali Mas Ahmad ini. Siapa tadi ya? Ahmad Mas ya? Ahmad Sohib. Ya, dapat door prize ini ya. Wih. Tadi apa ya? 1 unit motor ya? Tapi